Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, makanya itu tadi ya, diingat prinsip yang salah. Tuhan tidak pernah memberi, Tuhan tidak pernah membagi, tetapi Tuhan menyediakan. Nah, sekarang kalau kita mau selalu diberkati, mau selalu mengalami kelimpahan, ya jadilah saluran berkat. Jadilah saluran rezeki buat banyak orang. Bapak sekalian, ayo kita belajar dari orang-orang kaya yang ada di Indonesia. Ya, pemilik Indofood, ya, pemilik rokok. Berapa puluh ribu orang yang mendapat manfaat dari keberadaan mereka. Ya, karyawannya udah berapa? Ya, di belakang karyawannya ada anak, istri, ya, suami, keluarga. Ratusan ribu orang. Maka mereka pun semakin besar, semakin diperlengkapi, semakin disediakan berkat-berkat yang melimpah. Nah, saya pun belajar dari beliau-beliau ini, orang-orang yang sudah sukses ini kan itu. Maka setiap hari ya, yang ada dalam hati saya, bagaimana hidup saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana keberadaan saya bisa membawa dampak yang baik, membawa manfaat yang baik bagi banyak orang. Saya sudah tidak berpikir lagi untuk diri saya sendiri, Bapak sekalian. Kalau untuk diri saya sudah selesai, ya, tetapi kan cuma wadah tadi. Nanti wadahnya kering, nanti saya harus kosong lagi kan, harus antri lagi kan itu. Tapi dengan menjadi saluran, rezeki itu terus mengalir. Ya. Debitnya semakin diperbesar. Semakin banyak orang yang mendapat manfaat dari kehidupan kita, ya, debitnya pun semakin diperbesar. Nah, ini ada Pak Cip ini ya, udah mendampingi kita hampir 4 minggu, 1 bulan ya. Karena apa, ini debitnya ini mau diperbesar, ini debitnya ini. Ya, debitnya mau diperbesar. Ya, kemarin yang saya katakan di waktu peluncuran Dinasti Koin ya, kita udah tanda tangan MOU ya untuk Nusantara Group. Ya, mau masuk berapa? 100 juta euro. Karena apa? Kita semakin besar, semakin menjadi manfaat bagi bukan hanya banyak orang, tapi sudah menjadi manfaat bagi kehidupan bangsa dan negara. Ya, dengan kita masuk di proyek-proyek strategi nasional, IKN, tol. Debitnya semakin diperbesar, Bapak sekalian. Debitnya semakin diperbesar. Dan kita tidak pernah mencari, tanya Pak Cip, saya nggak pernah mencari. Semuanya datang. Semuanya datang. Ini tadi yang di belakang sana ya, dari Gorontalo datang ke sini. Dari Gorontalo datang, dari Irian kemarin datang juga. Ikut nggak? Pak Cip datang nggak? Tadi sudah saya set. Oh, tidur ya. Ada dari Irian juga datang ke sini. Gitu. Apa yang dikirimkan ke sini? Emas, Bapak sekalian, emas. Yang di Mambramo itu dia cerita kemarin, Pak C ini cerita. Ya. Pakai cangkul saja udah dapat emas di sana. Jadi nyanggul di sini dapatnya ubi, di sana dapatnya emas. Gitu. Apa? Dikirim ke sini, dikirim ke Nusantara. Gitu. Dari Gorontalo juga, emas juga. Ya. Nah, di sini juga ada emas nih, Mas Niko ya. Ya. Ya, beratnya baru turun dari 70 ke 65 ini ya. Ya, sehat ya. Tapi dikirim emas yang lebih besar lagi. Ya, kita nggak pernah nyari, Pak sekalian, tapi semuanya datang. Kenapa? Kita sudah menjadi saluran. Nah, tadi ya, pengaturan debitnya, semakin banyak orang yang mendapat manfaat dari saluran tadi, debitnya otomatis diperbesar. Orang usah mikir caranya. Nah, seringkali kita tuh sering mikir gitu loh. Wah, gue nak cukup piye? Gue nak kurang piye? Iki gue aku kurang kan gitu toh. Padahal nggak selama pikiran banyak orang seperti itu. Lebih tak dumno aku kurang piye kan gitu. Ya udah. Kenapa? Tadi masih bicara wadah yang kecil tadi, wadah yang terbatas tadi kan itu.
Maka kalau sudah tahu prinsip ini, saya jamin pasti berkelimpahan. Pasti berkelimpahan. Maka sekarang ya, mulai pikirkan dalam hidupmu, bagaimana aku bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu tersambung nanti dengan sumber kelimpahan itu. Ya, kita menjadi pralon, kita menjadi saluran. Nah, jadi debitnya tergantung, semakin banyak orang yang mendapat manfaat, debitnya akan semakin diperbesar. Kemudian yang memperkecil debit apa? Nah, ini kalau ada tadi cara memperbesar debitnya, sekarang kita lihat, kita cari apa sih yang memperkecil debit nanti gitu loh. Yang memperkecil debit adalah ketakutan dan kekhawatiran. Nah, itu yang memperkecil debit nanti. Ketika Anda sudah khawatir, lah aku kurang piye? Engko nek ora cukup piye? Ya. Engko sing gua aku ro anak-anakku apa lah. Itu otomatis debitnya akan menjadi kecil. Kalau khawatirnya berkepanjangan, suwe-suwe mati. Banyune kari netes tok nanti. Ya, bumpet ya, dibumpeti. Kerannya akan mati nanti. Akhirnya itu apa? Tes. Netes kan. Tersumbat. Otomatis itu otomatis. Jadi ketakutanmu dan kekhawatiranmu itulah yang memperkecil debit. Ya, setelah tahu ini ya, jauhkan dari dalam hidupmu rasa takut dan khawatir. Karena ketakutan dan kekhawatiran itulah yang memperkecil aliran, memperkecil debit tadi. Nah, banyak orang ngomong bahwa loss di hadapan tentu loss saja, loss. Ya. Kalau udah loss, sudah sumbernya pun akan loss. Ya. Lalu seringkali banyak orang hitung-hitungan dengan Tuhan, nanti ya debitnya pun dihitung nanti. Ya, kalau kita sering menghitung, nanti debitnya pun dihitung. Nah, saya ini nggak pernah menghitung, Mbak Sugeng. Saya nggak pernah menghitung. Karena apa? Saya sudah yakin tadi, karena sudah terhubung dengan sang sumber. Dan umumnya cuma tadi kok, semakin banyak orang yang mendapat manfaat dari dalam hidup kita, ya udah debitnya otomatis semakin diperbesar. Nah, ini satu prinsip yang ini kalau dilakukan pasti ya. Hukumnya pasti. Semesta bicara apa? Tentang kepastian. Kalau Bapak Ibu melihat semesta tidak ada kepastian, Bapak Ibu naik pesawat pun takut nanti. Wah, kok iso mabur tenan ora ya pesawate ya. Engko jojo tekan dhuwur. Bensin entek, kan? Nah, repot kan. Jadi semesta selalu bicara tentang kepastian. Tetapi banyak orang tidak mengenali semesta. Banyak orang hidupnya seperti berjudi. Sesuatu yang tidak ada kepastian itu Anda judi gitu loh. Sadar nggak selama ini Bapak Ibu semua pikirannya orang berjudi? Nah, kita tadi kan selama ini kita selalu bicara tentang ketidakpastian. Ini uang judi nah mengerti ya. Banyak orang mempertaruhkan hidupnya seperti perjudian. Sesuatu yang baik pasti Tuhan setujui. Tetapi Tuhan yang saya kenal, Tuhan yang selalu menyediakan yang terbaik untuk makhluk ciptaannya. Untuk semua makhluk ciptaannya disediakan gitu loh. Dan sama, tidak dibeda-bedakan. Ya, Tuhan menyediakan yang sama untuk semua makhluk ciptaannya. Orang nontoni agamane opo, orang nontoni klambine opo, orang nontoni kulite opo, semua disediakan yang sama. Nah, jadi tingkat-tingkat ya, semesta berkelimpahan, semesta menyediakan yang berlimpah-limpah, tidak pernah habis Bapak sekalian, tidak pernah habis. Nah, maka jadilah bagian dari semesta tadi, jadilah saluran bagi banyak orang. Semakin banyak orang yang mendapat manfaat dari saluran tadi, debitnya semakin diperbesar. Tetapi kekhawatiran dan ketakutan itulah yang memperkecil debit. Semakin banyak takut, semakin banyak khawatir tadi, netes. Orang gerojok tapi netes. Netes terus nyalahi koncone, ngene kancane krane gedhe men ngono netes tok. Ojo-ojo dipateni tanggoku kae gitu kan. Ya toh, kita sering berpikir negatif kan gitu. Ojo-ojo jatahku dijupuk kono gitu kan. Nah, itu loh. Pola pikir lagi, pola pikir yang salah. Nah, selama ini di dalam kehidupan kita seringkali seperti itu Bapak sekalian ya. Ini contoh ya, tadi
Ketika kita punya usaha, tiba-tiba ada orang buka usaha yang sama di dekat kita. Terus kira-kira pikirannya piye doan selama ini? Kita punya usaha yang sama, terus tiba-tiba ada orang buka usaha yang sama di dekat kita. Pikiran banyak orang apa? Saingan. Wah, ini ngerampas rezekiku ini, gitu kan? Wah, ini ngurangi rezekiku. Kenapa? Mereka berpikir tadi Tuhan membagi tadi loh, Tuhan memberi tadi loh. Jadi seolah-olah itu begini, misalnya saya buka usaha, Pak Pomo buka usaha dekat saya. Seolah-olah pemikiran banyak orang itu, ketika Tuhan mau memberi Pak Pomo, itu dilongke rezekiku gitu loh. Nggih selama ini. Ya toh? Jadi seolah-olah Tuhan itu meh ngei Pak Pomo dilongke nggon. Niku nggonmu tak kurangi lho, soalnya Pomo iki buka usaha sedar kowe padha usahane ya. Nggonmu tak longi ya gitu kan. Padahal Tuhan tadi menyediakan yang sama. Yang bagus bagaimana? Ya, terima kasih Tuhan. Dengan ada orang yang buka usaha yang sama dengan saya, akan memudahkan orang lain untuk datang ke tempat ini. Karena mereka berpikir kalau mencari ini, cukup di sepanjang jalan ini tinggal banyak pilihan. Kan menambah volume seharusnya. Ya, belajarlah dari pengusaha toko emas Bapak sekalian. Ya, di Solo itu ada namanya Coyudan. Coyudan itu deretan toko emas kabeh. Ketika saya tanya, "Loh, kenapa nggak buka tempat lain? Kenapa harus di tempat yang sama?" "Loh, caranya gini Mas, kenapa saya buka di tempat ini? Kenapa? Orang diimit orang itu kalau cari emas ke Coyudan gitu loh. Jadi udah otomatis itu. Nah ini apa? Pola pikir mereka udah benar gitu loh. Jadi ketika ada orang buka usaha yang sama dengan kita di jalur yang sama itu, bersyukur Pak sekalian. Artinya image orang tuh, oh mangan enak neng kono, tuku emas neng kono, golek peralatan, nah, kayak neng tuntang itu apa itu? Ya peralatan dapur kan, orang udah mikirnya neng tuntang kan gitu. Nah, justru diuntungkan dengan banyak orang membuka usaha yang sama di situ. Kita diuntungkan. Ojo malah wah ini pesaing ya, tak kirimi tanah kuburan ya. Iya kan? Nah, ini lali mau nggo tanah kuburan ini ngliwati omahe dekne gitu kan. Akhirnya malah mati kabeh akhirnya. Iya loh. Ah, kan malu mati kabeh akhirnya kan. Arep mateni kancane malu mati dhewe akhirnya. Lah ini loh, pemikiran-pemikiran itu yang membuat kehidupan banyak orang kenapa semakin terpuruk kan gitu. Ya, jadi di hadapan Tuhan itu tadi loss. Lakukan kebaikan, lakukan kebermanfaatan. Nah, sama ini kan di Nusantara Group banyak usaha, termasuk ini ya, banyak stok ini. Pintu-pintu rezeki sudah kita siapkan, Bapak sekalian. Pintu-pintu rezeki sudah kita siapkan. Selama ini yang banyak datang bermasalah dalam hal keuangan. Nah sekarang, kalau Bapak Ibu punya masalah di keuangan, itu kan ada ketidakseimbangan antara pemasukan dengan pengeluaran tidak imbang, itu disadari sih. Ya, ketika ada masalah di bidang keuangan karena ada apa? Sirkulasinya tidak imbang.